Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Semoga atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dalam keadaan sehat. Yang terhormat Bapak Asos Profesor Dr. Haji Safriadi SHMH selaku dosen pengampu Hukum Tata Negara, dan perkenalkan juga nama saya Valen Richard Prawisda dengan NPM 2510040 dari Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Riau. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang lembaga-lembaga negara. Kita semua tahu kalau Presiden, Ketua DPR, dan Ketua MPR adalah orang-orang yang kuasanya tertinggi di negeri ini. Tapi tahukah kita semua siapakah yang kuasanya paling tinggi antara Presiden, Ketua DPR, dan Ketua MPR? Untuk itu, mari kita bahas dan mari kita simak dalam video saya ini. Pertama-tama, mari kita kenali terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan lembaga negara. Lembaga negara merupakan suatu badan, organisasi, dan alat negara yang dibentuk dalam rangka menjalankan tugas-tugas negara yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dan merupakan bagian dari sistem pemerintahan. Lalu, apakah lembaga negara memiliki ciri-ciri? Jawabannya, lembaga sendiri memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu struktur organisasi yang jelas dalam pemerintahan. Yang kedua, menjalankan fungsi kenegaraan sesuai bidangnya, yaitu bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Ketiga, dibentuk oleh konstitusi atau hukum dasar atau undang-undang yang berlaku di suatu negara. Dan yang keempat, terdapat di pusat pemerintahan atau ibu kota ataupun daerah teritorial kewenangan pemerintahan. Jadi saya kembalikan lagi dengan apa yang sudah saya ucapkan di awal tadi. Siapakah yang memiliki kekuasaan paling tinggi antara Presiden, Ketua DPR, dan Ketua MPR? Jawabannya yaitu tidak ada satupun yang dianggap memiliki kekuasaan paling tinggi di Indonesia. Dari sejarahnya, MPR pernah menjadi kedudukan lembaga tertinggi atau superior yang memegang kedaulatan rakyat. Hal itu diatur dalam Undang-Undang NRI tahun 1945
45 pada pasal 1 ayat 2. Namun setelah terjadi amandemen sehingga sekarang MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, tetapi menjadi lembaga tinggi yang setara dengan lembaga negara lainnya. Alasan yang kedua, Indonesia menganut teori trias politika. Dalam trias politika, kekuasaan negara dibagi menjadi 3 cabang, yaitu pertama ada namanya eksekutif, sebagai lembaga yang menjalankan undang-undang atau terdiri atas presiden dan para menteri. Dan yang kedua ada legislatif, sebagai lembaga yang membuat dan mengesahkan undang-undang atau biasanya terdiri atas DPR, DPD, dan MPR. Lalu ada juga namanya yudikatif, sebagai lembaga yang mengadili setiap pelanggaran undang-undang, terdiri atas MA atau Mahkamah Agung, MK atau Mahkamah Konstitusi, dan KY atau Komisi Yudisial. Dari 3 lembaga negara tersebut, mereka memiliki kedudukan yang seimbang. Lalu berikutnya, apakah fungsi dari lembaga negara? Menurut Bagirmanan, lembaga negara memiliki 3 jenis fungsi sebagai berikut. Yang pertama, lembaga negara yang menjalankan fungsi kenegaraan, misalnya presiden, DPR, dan lembaga kekuasaan kehakiman. Yang kedua, lembaga negara yang menjalankan fungsi administrasi negara dan tidak bertindak untuk dan atas nama negara. Misalnya, lembaga negara ini adalah LAN atau disebut dengan lembaga administrasi negara. Dan yang ketiga, ada namanya lembaga negara penunjang, yaitu lembaga negara yang memiliki tugas untuk membantu kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan menjalankan fungsi-fungsi negara lainnya, tetapi tidak memiliki kedudukan sekuat lembaga negara utama seperti eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Contohnya adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau yang biasa disebut dengan BPK. Dan selanjutnya, apa sajakah peran dari lembaga negara dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara? Lembaga negara memiliki perannya masing-masing. Ada yang berperan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, dan keamanan. Pemisahan ini bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih, wewenang, dan tanggung jawab dari masing-masing lembaga negara tersebut. Berikut ini adalah peran dari masing-masing lembaga negara. Peran yang pertama di bidang politik, yang bertugas membentuk norma,
melaksanakan norma, melakukan pengawasan, dan menjalin kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri. Dapat dicontohkan seperti DPR RI. Dan yang kedua ada di bidang sosial yang mengatasi masalah sosial yang ada di masyarakat. Dapat kita ambil contoh seperti BPJS dan dinas sosial lainnya. Selanjutnya ada dalam bidang ekonomi, yaitu mengatur urusan ekonomi agar tercipta kestabilan dan pertumbuhan ekonomi. Dapat kita ambil contohnya seperti Bank Indonesia dan Kementerian Koordinator di bidang perekonomian. Selanjutnya ada di bidang kebudayaan, yaitu dia berfokus untuk pengembangan dan pelestarian kebudayaan. Dapat kita ambil contoh seperti Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Selanjutnya ada bidang pertahanan, yaitu berperan untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Contohnya seperti TNI. Dan yang terakhir ada dalam bidang keamanan, yaitu bertugas menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Contohnya seperti Polri dan lain sebagainya. Dari beberapa pengertian mengenai lembaga negara yang sudah saya sampaikan, semoga teman-teman semua dapat memahami apa itu lembaga negara dan mengetahui apa peran dan fungsi dari lembaga negara. Saya kira itulah yang dapat saya sampaikan mengenai lembaga negara. Untuk itu saya memohon maaf apabila ada kata-kata yang keliru atau yang salah. Saya memohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.